Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Arpaldo Borong dengan NIM H0221029 dari kelas Pendidikan Matematika 2021A. Nah, di sini saya akan membahas tentang bilang kondisi dan metode Newton-Raphson. Dan di sini juga saya akan membahas contoh soalnya. Nah, pertama itu bilang kondisi. Bilang kondisi didefinisikan sebagai pertama itu bilang kondisi sama dengan mutlak ERA atau FA per ERA dikali dengan A sama dengan mutlak A pangkat F aksen A per F A. Nah, arti bilang kondisi. Kemudian yang kedua itu arti bilang kondisi. Ada beberapa bagiannya itu bilang kondisi sama dengan 1. Nah, galat relatif hampiran fungsi sama dengan galat relatif X. Nah, kemudian bilang kondisi lebih besar dari 1. Nah, galat relatif hampiran diperkuat. Kemudian bilang kondisi lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari atau 1 lebih besar dari bilang kondisi. Nah, galat relatif hampirannya itu diperlemah. Nah, kemudian yang poin ketiga itu kondisi buruk atau bilangan kondisi atau bilang kondisi besar. Nah, kemudian kondisi baik atau bilangan kondisi kecil. Nah, adapun contoh soalnya yaitu fx sama dengan x berpangkat 2. Di sini kita turunkan turunan dari fx dari x berpangkat 2 itu 2x atau f aksen x sama dengan 2x. Nah, bilang kondisinya itu kita masukkan rumus di mana x dikali dengan f aksen x dibagi dengan fx. Jadi mutlak x kita masukkan nilai dari turunan pertama dari fx. Nah, di sini turunannya itu 2x per x berpangkat 2. Kemudian di sini langsung kita kalikan x dikali 2x itu sama dengan 2x berpangkat 2 dibagi dengan x berpangkat 2. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan 2. Nah, kemudian pembuktian fungsi fx kondisi baik atau buruk. Nah, di sini misalkan x sama dengan 0,1,009 di mana f 1,009 itu atau sama dengan 1,018081. Nah, kemudian kita misalkan x sama dengan 1,01, jadi f 0,01 itu sama dengan 0,0201. Nah, dengan pembuktian fungsi fx di atas bahwa fungsi fx berkondisi buruk. Mengapa berkondisi buruk? Karena dari definisi tadi tentang kondisi buruk itu bilangan kondisi besar. Jadi karena nilainya itu lebih dari 1, jadi ini dikatakan sebagai berkondisi buruk. Kemudian melangkah materi yang kedua itu metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson adalah metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Nah, di mana n tambah 1 itu sama dengan xn dikurang dengan f xn per f aksen xn. Nah, contohnya contoh soalnya kita ambil, tentukan salah satu akar persamaan dari 4x berpangkat 2 ditambah dengan 15x. Di sini 4x berpangkat 3
ditambah dengan 15x berpangkat 2 ditambah dengan 17x dikurang dengan 6 sama 0. Nah, dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, persamaan 4x berpangkat 3 dikurang dengan 15x berpangkat 2 ditambah dengan 17x dikurang 6 sama dengan 0. Artinya fx-nya sama dengan 4x berpangkat 2 dikurang 15x berpangkat 2 ditambah 17x dikurang 6, sehingga turunannya itu atau f aksen x itu sama dengan di sini untuk turunan dari 4x berpangkat 3 itu sama dengan 12x berpangkat 2 dikurang dengan turunan dari 15, berarti turunan dari 15x berpangkat 2 itu 30x ditambah dengan turunan dari 17x yaitu 17, dan turunan dari 6 itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita pilih x0 sama dengan 3. Nah, salah satu contoh pemilihan nilai x0, pilih angka lain juga boleh. Nah, melakukan iterasi dengan x0 sama dengan 3 dengan rumus xt tambah 1 sama dengan xt dikurang f xt per f aksen xt. Nah, iterasi pertama menentukan nilai x1. Nah, untuk x0 sama dengan 3, jadi f x0 sama dengan f3 sama dengan, kita ganti nilai t-nya atau x-nya itu kita ganti dengan 3, jadi sehingga memperoleh nilai 18. Kemudian turunannya itu pada turunannya kita juga ganti dengan x-nya itu kita ganti dengan 3, jadi sehingga memperoleh 35. Jadi x1 sama dengan 3, dan dimana atau sama saja dengan 2,48571. Nah, jadi kemudian iterasi kedua kita menentukan nilai x2, atau dari sini nilai untuk x1 karena tadi sudah dapat 2,48571. Jadi untuk nilai x1-nya kita kalikan pada persamaan yang tadi. Di sini 4x berpangkat 2 dikurang 5x pangkat 2 ditambah dengan 17x dikurang 6, sehingga memperoleh nilai 5,01019. Kemudian untuk turunannya kita juga ganti dengan 2,48571, jadi memperoleh 16,57388. Nah, jadi kemudian x2 sama dengan 2,48571 atau sama saja dengan 2,18342. Nah, untuk mendapatkan nilai ini tadi sudah ada kita menggunakan rumus di mana xn tambah 1 sama dengan xn dikurang dengan f xn per f aksen xn. Nah, untuk memperoleh nilai dari x2. Nah, kemudian iterasi ketiga sama saja dengan iterasi pada iterasi pertama dan kedua, jadi sama saja penyelesaiannya. Kemudian langsung saja pada iterasi ke-6. Pada iterasi ke-6 kita sudah mendapat x6 sama dengan 2,0000001 atau sama saja dengan 2,00 atau sama dengan 2. Nah, di sini
Untuk membuktikan sama dengan 0, jadi kita fx kita ganti dengan f2 atau x-nya sama dengan 2. Jadi pada iterasi ke-7 itu f2 sama dengan 4 dikali 5 pangkat 3 dikurang 15 dikali 2 berpangkat 2 ditambah 17 kali 2 dikurang 6 itu sama dengan 0. Nah, karena pada iterasi ke-7 pada iterasi ke-7 fx6 sama dengan 0, maka akar dari persamaan tersebut adalah x sama dengan 2. Nah, kembali lagi tadi kita untuk mendapatkan dimana mendapatkan iterasi pertama. Nah, di sini kita masukkan nilai dari ini atau xn-nya. Xn-nya itu 3 pada rumusnya. Nah, di sini xn atau 3 dikurang dengan jadi turunan jadi persamaan fxn per fxn atau turunannya dari fxn. Nah, sehingga kita memperoleh nilai pada seperti yang pada iterasi pertama x sama dengan 3 atau sama dengan 2,48571 karena di sini kita masukkan pada rumus awal. Nah, sama juga seperti untuk iterasi kedua, sama saja penyelesaiannya. Nah, sehingga kenapa di sini kita stop pada iterasi ke-7 karena di sini kita dapatkan pada pada iterasi ke-6 itu nilainya itu 2. Nah, kemudian kita substitusi masuk ke persamaan fx. Nah, sehingga memperoleh nilainya itu sama dengan 0. Jadi karena pada iterasi ke-7 f6 sama dengan 0, maka akar dari persamaan itu x sama dengan 2. Karena 2 yang bisa 2 nilai 2 ketika kita substitusi ke persamaan dari 4x berpangkat 3 dikurang 4x berpangkat 3 dikurang dengan 15x berpangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 itu sama dengan 0. Jadi kita simpulkan bahwa akar persamaan tersebut adalah x sama dengan 2. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.